الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علوي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا خصوصا رب روحي ونحن محمد بن حسن بن إن الله كريم يغفر لهم ونفعنا ببركتهم في الدين والدنيا والآخرة سيدي الولي الحمد عبد الرحمن كافة الأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين إن الله كريم يغفر لهم ويرحمهم وتغشاهم بالرحمة وخصوصا صاحب الكتاب الشيخ عمر بن أحمد بارجاء إن الله كريم يتغشاهم بالرحمة وانفعنا ببركته ونفعاته ويرضاته في الدين والدنيا والآخرة وعلانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 9 nih. Wa la tamsyiyah ya, paling bawah ya. Baris paling bawah nomor 3 wa la tamsyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa alla tamshiya fi na'lin wahidah wa fil hadithi la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an wa la taduqqal arda biqadamika aw bina'lika. Qala ta'ala wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa fil ayatil ukhra wa la tamshi fil ardi marhan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula wa alla tatamayala yaminan wa shimalan wa la takhtira biyadayka kibran wa ujban. Wa fil hadithi nazara sallallahu alaihi wasallam ila abi dujana wa huwa yatabakhtaru baina as-saffaini fi Uhud faqala inna hadhihi mishyatun yubghiduha Allahu إلا في هذا المكان. وفي الحديث الآخر بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. والله أعلم بالصواب. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعلم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول توبة النصوص صلاح الجسد والروح اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه وألا تمشيا في نعل واحد. Masih adab tentang berjalan ya. Selanjutnya yaitu jangan kamu berjalan fi na'lin wahidin, dengan satu sendal ya. Ya, artinya yang kanan, yang kiri kagak. Ya. Ya seumpama sendalnya hilang gitu kan. Cuma satu dipakai ya, atau sengaja-ngaja pakai satu. Satu lagi kenapa? Di morning kering di rumah ya kan. Ya jangan. Usahakan dibenerin dulu kalau memang rusak. Makanya Nabi Muhammad salah satu sifat beliau wa yakhsifu na'lahu kan gitu kan, wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu. Itu Rasulullah tuh dahsyat ya, luar biasa ya. Yarqa'u thawbah ya, yakhsifu na'lah. Nabi Muhammad ya ngesol dulu tuh sepatunya tuh, dibenerin sama Rasulullah. Kalau terompah yang dipakai sama Nabi copot ya, hampir Rasulullah ya ngejahit sendiri, dibenerin dulu sendiri. Wa yarqa'u thawbah. Terkadang ada yang merobek bajunya Nabi Muhammad ya, jahit sendiri Rasulullah ya. Artinya Rasul ketika memang lagi sendiri ya ambil tuh benang, jarum, iseng ya, Rasulullah benerin sendiri karena dia bisa semua kancing copot tuh ya, belajar benerin kancing sekali-sekali nggak apa-apa, jangan kasih tukang jahit melulu ya, sekali-kali ambil jarum. Ini nusuk jarumnya nggak masuk-masuk ya kan, matinya udah pada terahum ya kan. Dulu tuh kita tuh makanya ada perlombaan nusuk jarum tuh, itu bagus juga tuh ya, perlombaan nusuk jarum ya kan, gitu ya kan, membenangnya leor gitu kan, nggak masuk-masuk ya kan. Nah itu jadi baginda Rasul begitu tuh, yargau zabahu wa yahlubu syatahu. Nabi Muhammad meres susu, jadi Rasulullah bisa meres susu. Yahlubu syatahu. Masyaallah. Ente udah pernah meres susu belum? Belum. Oh, beli. Tapi apa meres susu? Tekniknya ada meres susu. Kalau yang udah pernah tahu. Al-Fagir tahu karena memang dari dulu kan ngikutin abah gitu kan. Jadi tarik kakinya. Nih kalau orang bilang nih dikempit di sini nih kakinya nih. Tuh, kakinya dikempit. Nah gitu, lehernya diikat di tiang, di punan, tuh kita tarik, nggak pegang gitu. Kalau umpama, oh nih, ya, kan habis tuh, kocok dikit. Paham Habib? Habib Husin ya belum tentu, belum bisa juga Habib kelihatannya belum ya. Nah itu ada tuh wa yahlubu satahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi juga bantuin fi khidmati ahli, bantuin bininya. Jadi itulah rumah tangga Sayyidina Rasulullah ya, saling mendukung. Tuh, sesekali ya kagak apa-apa bantuin ya kan, dia capek lagi nggak kemana-mana iseng ambil sapuin gitu. Itulah rumah tangga kayak begitu ya, saling mendukung tuh. Makanya ya wa ashiruhunna
bil ma'ruf. Jangan dikit-dikit dia semuanya benar sih, yang nyari polos kita betul. Tapi kan dia berbagi, ya kan, dia kan capek juga. Capek kan dia? Capek. Tuh, makanya bini ngedumel, kata Sayyidina Umar, hadhihi muddah yasirah. Ini enggak rame sebentaran karena dia kan capek. Tuh, karena dia capek bini. Ya, yang masak dia, yang nyuci dia, yang bebenah dia, semuanya ngerapin. Anak kita masih bocah, yang ngerawat siapa? Emang kita yang ngurusin, ngeriskain bajunya gitu kan. Artinya apa? Perjalanan rumah tangga luar biasa. Ya, kalau saling mendukung enak ya. Mudah-mudahan dari kisah ini paling enggak kita belajarlah. Itulah Sayyidina Rasulullah. Ya, wa fil hadisi kata baginda Rasul, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan ada di antara inti, kata Nabi Muhammad, jalan pakai sendal cuma satu doang. Tuh, ada hadisnya dari Rasulullah. Ya, jangan sampai inti. Itu kan maaf pandangan aja kagak enak. Ya, kita ngelihat ada sohib bajunya, baju pokoknya rapi, ke masjid rapi, pakai gamis, sendalnya satu. Nanya gak inti? Nah, nyangkut di mana kan begitu kan? Sendal inti kemana? Menandakan kekurangan. Tuh, makanya kata Rasul, jangan inti pakai sendal satu. Tuh, walian alhuma jami'an. Mau pakai dua-duanya. Auliyakhla huma jami'an, atau copotin dua-duanya. Mau pakai dua, mau copotin dua. Jangan satu dipakai, yang satu dipegang. Inti. Nah, yang kiri nggak dipakai, yang kanan doang kan dipakai, yang kiri dipegang-pegang. Orang nanya gitu. Ada orang singit orangnya gitu, ingat? Ya orang kalau pikirannya nggak benar kan begitu. Orang mikirnya apa? Yang satu inti pakai, yang satu kagak. Magrum tuh orang. Nah, iya kan? Wal yakhlaqhuma jami'an, pakai dua-duanya atau copotin dua-duanya. Itu akhlak kayak begitu. Wala tadugal arda bigadamik. Jangan kalau jalan inti, ya, kaki inti naik, lalu bola, ya, kayak orang lagi baris, ya, paskibraka begitu. Ya, itu, kalau lagi paskibraka boleh. Emang itu lagi berbaris. Ini kagak mau datang ke musola, mau ngaji taklim jalannya, dua Allah, ya, orang pada nonton, ya. Itu orang mau kemana, ya? Jalan jangan tadukal arda daqqa yaduku, berisik, tahu tuh. Ya. Ya. Kata yaduku itu memukul. Wah, Allah, bunyinya ring banget. Raku bigodamika au bina'lika, atau dengan sendalmu. Ya. Tadukka, wah, pakai berisik banget. Ya. Berisik, srek, atau diapain tuh, diseret, pakai jalan aja diatur sama agama, luar biasa. Urusan jalan doangan, urusan jalan diatur. Gimana ngobrol, ini urusan jalan diatur sama agama. Qala ta'ala wala tamshi fil ardi marahan. Jangan inti jalan bergaya sombong, nggak boleh. Allah nggak demen. Ya, jangan inti jalan ini baru jalannya aja. Kan gaya kalau jalan. Kalau jalan gaya, berarti Allah perhatiin gaya kita. Ya. Jalan, ya Allah, sombong banget. Masya Allah, yang lain jalannya normal, dia sendirian. Ya, waduh. Ya, jangan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Allah nggak demen tuh sama orang yang merasa tinggi, fakhur, bangga. Wah, ya, mentang-mentang kita lihat dia yang paling bergaya jalannya, ya kan? Supaya orang selalu
Perhatikan dia. Kalau sekarang kan maaf, yang rami kan yang punya gaya sendiri. Gayanya beda, jadi viral gak? Viral. Sekarang yang begitu, yang model-model nih sekarang. Emang raminya begitu, TikTok macem-macem. Model-model yang begitu jadi rami, yang begini jadi dilihat. Apalagi sekarang udah banyak orang-orang fakhur, sombong, bikin TikTok di dalam api neraka. Kan ada yang begitu tuh. Ada nggak inti? Ada tuh. Kan orang konyol tuh begitu tuh. Wah, aku kalau udah masuk di neraka, ayo siapa yang mau bergabung? Na'udzubillah. Itu tuh dia orang buat main-mainan begitu. Allah suruh anfusakum wa ahlikum naro, malah nantangin pengen masuk ke dalam api neraka. Ya Allah tuh yang begitu tuh tunduk ya. Ya Allah sombongnya minta ampun, dibuat main-mainan api neraka. Itu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah inilah nih dunia TikTok udah yang ngaco dibuat. Ya konten-kontennya sembarangan akhirnya. Ini udah tontonan udah nggak bermoral banyak banget. Iya kan yang baru udah serem deh kalau ngebuka ya itu-gituan itu bingungan bercanda-bercanda tapi bercandanya enggak mengajarkan akhlakul karimah. Wa fil ayatil ukhra di dalam ayat yang lain wala tamshi fil ardi marahan sama redaksinya namun kelanjutannya innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ya sehebat-hebatnya inti enggak mampu inti berjalan menembus bumi. Siapa yang mampu? Sombong banget. Jalan sampai begitu-begitu. Emang mampu inti? Lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Enggak bakal inti sampai puncak gunung. Ya, setinggi-tingginya inti, semampu-mampunya inti tetap jalan inti cuma selangkah sedikit. Sombong banget namanya Allah, ya. Allah enggak demen tuh ada orang-orang yang bangga. Wa alla tatamayala yaminan wa shimalan, kalau lagi jalan fokus. Jangan jalan orang motor mau lewat nih sini yang benar kemana sih kan? Orang mau lewat di kemari. Entar dia tamayul yaminan wa shimalan. Jangan. Ya, jangan jalan begitu kecuali menginti maaf ya kondisi cacat sih lain lagi kan begitu kan balik lagi kalau cacat tamayul namanya kita normal jalan mau goyang gitu kanan kiri ya Allah itu tuh makanya kata-kata sombong nggak ngikutin jalur normal dia pengen beda jalannya. Udah gitu wala takhtir biyadika kibran wa ujban. Ya. Apa maksudnya? Ya. Masya Allah. Orang kok begini tanda apa itu? Antik ya? Apa namanya kalau bahasanya? Apa? Telak ya. Orang panggil telak pinggang ya. Ya. Telak pinggang. Ya, ajib. Ya, orang telak pinggang ada. Udah pada makan belum? Tidak lah. Udah pada makan belum? Sombong ya minta ampun. Sombong banget, pelak pinggang, jalan goyang-goyang lagi. Masya Allah, ya. Nggak ada agama. Rendahkan dirimu, ya. Ditunduk, disuruh sama Allah. Ya, apalagi depan orang tua. Ya Allah, apalagi depan orang tua. Wahfid janahaka minadzul. Wahfid janahak, rendahkan sayapmu. Artinya jangan sombong ya. Ujban. Wa fil hadis nazar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Dujana wa huwa yatabakhtar baina as-saffain fi Uhud. Ada seorang yang namanya Dujana. Dia itu ya yatabakhtar baina as-saffain Uhud. Dia jalan sombong di antara saffain fi Uhud. Di antara baris di dalam medan perang Uhud. Di jalannya ya kelihatan angkuh.
Apa kata Rasul? Inna hadhihi misyah yubghiduha Allah. Ini jalan yang model begini Allah nggak demen nih. Saya kasih tahu, jalan yang model begini Allah nggak demen. Yang tadi jalannya ya tabakhtar, yang lain normal, dia bolehnya kan ada tuh suka yang begitu, yang lain nggak gimana-gimana, bolehnya satu orang begini-begini kan ketahuan. Ah ini nih orang belagu nih, begini nih orang sombong. Ya, illa fi hadzal makan, kecuali pada tempat ini, artinya masih ya dapat ditolerir. Kalau di tempat lain nggak ada cerita, karena di sini waktu perang melawan orang ya musyrikin, orang kafir. Wa fil haditsil akhar bainama rajulun yamshi fi hullah, ada orang dengan pakaian yang indah, yamshi tu'jibuhu nafsu, bikin bangga dengan pakaiannya, parlenti kalau orang bilang, pakaiannya keren, sehingga timbul ujub. Nah, itulah timbul ujub. Wah, orang yang lain pakaiannya biasa, dia pakaiannya yang lain pada pakai kain apa itu namanya itu, cap mangge. Tahu Ustaz Somad tuh cap mangge. Yang lain cap mangge, dia BHS. BHS-nya yang mahal lagi ya, yang kelas. Yang sifuhullah, dia pakai gamis yang bagus, pakai pakaian yang bagus, tapi tu'jibu nafsuhu, timbul ujub bangga. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, beliau ngajarin kita hati-hati pakai pakaian, niatin lisitril aurah, untuk nutup aurat. Fanwi, maka niatlah kalian satrul aurah, nutup aurat. Jangan sampai pakai baju tujuannya buat kesombongan. Ada lagi pakai baju yang boleh diperbolehkan, tujuannya apa? Li ta'zimi indan nas, biar di depan orang kita kagak dikecilin, gak direndahin. Artinya apa? Kita harus bisa menyesuaikan. Inti lagi ada di mana? Menyesuaikan dengan keadaan. Tuh, pakaian seumpama pakaian kita kurang bagus, jangan ntar jadi ada orang bisa ngeremehin. Boleh berpakaian dengan yang baik. Atau buat apa lagi? Limahabbatil masyayikh, supaya timbul kesenangan kepada orang-orang besar. Karena kita bergaul sama orang-orang besar, paling kagak pakaian kita juga ngikutin dia. Gak boleh sembarangan juga. Ya, ini kita mau ketemu sama pejabat, mau ketemu sama orang-orang top, orang-orang penting, pakaian menyesuaikan. Masa pakai wasoblong doangan? Ya, pengen ketemu, nggak boleh. Islam juga nggak bolehin seperti itu. Ayo, anzilin nas mana zilahum, posisikan manusia itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Makanya Al-Imam Abu Hanifah bilang apa? Tolong besarkan pakaianmu, ya, besarkan ridakmu, besarkan jubahmu, besarkan imamahmu, ya. Jangan sampai inti kalah ame al-juhala, ame orang-orang biasa, pakaian inti di bawah dia, jangan. Kenapa Imam Abu Hanifah bilang begitu? Supaya orang jangan meremehkan ilmu dan orang alim. Ada lagi yang sudut pandangnya ke situ tuh, orang alim pakai jubah. Yang disuruh orang alim. Ini ilmu kagak, pakaiannya pakaian ngaco, nggak boleh, bukannya yang dilarang. Jangan pakai adab. Kita berilmu nggak? Ngerti gak? Oh nggak paham, jangan kemana-mana terlalu jangan, bukan pakaian inti. Kata Abu Hanifah, orang alim silahkan dia pakai supaya nanti orang awam nggak akan meremehkan
ilmu. Jadi ada haibahnya itu pakaian. Pakaian itu ada haibah. Kita begini main make aja. Pakai jubah, pakai ini bogon semua buah lah di jalan. Bukan dilarang. Silahkan inti mau di bed, tapi kalau udah di luar bukan pakaian kita. Sayyidina Abu Hanifah bilang silahkan kau luaskan kummu. Dulu ngetren di masa dulu itu kum ini lengan di sini besar. Ya kan, dengan jubah, dengan imamah, supaya apa? Ilmu diagungkan, ilmu dimuliakan. Karena kalau pandangan Imam Abu Hanifah, kalau inti terlalu biasa, nanti orang enggak akan memuliakan ilmu yang ada sama orang ini. Tapi kalau dia dengan pakaian yang luar biasa, nanti orang pada takut. Nah, tuh. Jadi macam-macam sudut pandang. Ada lagi orang yang nggak mau begitu karena dia ya udah sederhana, udah pandangan masing-masing, ada jalur pandangnya masing-masing. Ada orang yang memang kagak bisa. Tuh, ada seorang kiai guru, ya, dia udah 2-3 kali pernah pakai imamah, tapi beberapa kali dicopotin lagi sama dia. Kenapa? Emang nggak biasa, susah juga begitu. Alim, ilmunya banyak, alim. Ya dengan pakai jubah sekali doang. Mau beberapa kali kagak bisa, ada yang begitu. Emang udah, walaupun padahal dia udah disuruh, inti udah punya magom inti harus dengan jubah. Teman dia masih kagak mau gitu. Ini yang belum magom udah pakai jubah semua, gitu kan? Yang udah magom pakai jubah, yang belum magom pakai kegedean akhirnya ya. Jadi juga udah khair aja pandangan ya. Yang mana aja baik, gimana sudut pandangnya. Tinggal antum menyikapinya. Kita maunya di posisi yang mana? Tuh, itu mau posisi yang di mana? Macam-macam. Bahkan kalau kata Rasulullah, sederhana kamu dengan pakaian, rendahkan pakaianmu, minimalkan pakaianmu supaya apa? Jangan timbul ujub di batinmu. Nah itu Rasulullah ngajarin lagi kayak begitu. Makanya ada orang gimana? Ani mau ngambil di posisi ini, ya dia pengen jaga dirinya daripada sifat ujub dan kibir, aman dia pakai baju koko aja, pici ceplok aja, ini kayak yang begitu. Ada udah bukan nggak punya ilmunya banyak, tapi dia menghindar daripada takut ujub di batinnya, direndahin dia udah pakai baju koko aja biasa, udah begini aja, udah nggak gimana ya, karena dia pengen rendahin dirinya, bukan nggak bisa pakai baju mahal, bisa. Dia pengen pakai udah deh yang rohis aja deh, yang paling tinggi pegu udah kan 150, udah pakai kainnya udah ya gajah duduk ada yang begitu. Jadi kagak mau, bukan mau yang mahal, bisa dia beli, tapi dia pengen rendahin dirinya supaya jangan timbul ujub tuh. Sebab gampang ujub itu, lagi sendiri juga bisa ujub. Emang ujub nungguin orang di waduh, kain gue paling mahal nih. Nah, udah begitu timbul deh. Nah, itu jadi ada yang sampai ke situ pandangannya. Jadi macam-macam, antum tinggal di posisi mana kita pengen berada. Silahkan. Ustaz, ane pengen yang mahal karena ane pengen muliain. Fadhol. Ustaz, ane pengen sederhana karena ane pengen jaga kondisi hati ane. Udah aman nggak? Aman tuh. Jadi ilmu besok ngelihat orang yang begini baik. Lihat yang begini baik. Jadi antum nggak ada nilai negatif sama siapa aja. Tuh hebatnya ilmu, Rasulullah kasih kayak begitu. Ya kalau mandang jelek semuanya jelek. Mandangnya jelek. Lo riak lo sama yang ini. Lo jelek lo begini. Nah itu ada pandangan yang enggak baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita ya pemahaman. Yakhtal fi misyatih, dia bangga. Ya, murajjilun ra'sah yakhtal fi misyatih. Wah, udah deh. Ya kalau leher pada begini tuh. Wah, ya namanya pakai pakaian yang pakaian mahal jalannya. Idz khasaballahu bihi bahwa yatajaljal fil 'adli yaumil qiyamah. Ya. Idz yakhasaballahu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala benamkan dia. Tuh. Allah benamkan, Allah jebloskan dia ke dalam bumi, bahwa yatajaljal ila yaumil qiyamah, dia itu berteriak-teriak minta tolong segala macam sampai hari kiamat tuh. Gara-gara apa tadi tuh? Ya hati-hati. Makanya kesombongan Allah bisa jatuhin. Ya lihat aja tuh si Korun bisa. Ya
Fakhasabna bihil ardh. Allah bisa masukkan dia ke dalam perut bumi. Ya, mobil aja tahu-tahu bisa masuk ke dalam perut bumi. Bolehnya foto bumi bisa masuk tuh mobil segitu banyaknya. Allah punya bergeser nih tanah bisa masuk tuh semuanya. Ya Allah, gampang. Allah nggak ada kata susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa alla tatalaffata biduni hajah, jangan inti nengok tatalaffata biduni hajah, tanpa hajat. Kalau jalan jangan, ya. Au tataharrak biharakatin ghairi la'ikah, atau bergerak dengan gerakan yang enggak lalat. La sayyama kana fiha tashabbuh bin nisa, apalagi jalannya inti gayanya lebay. Tahu gaya lebay? Gaya harim. Jalannya ya Allah gemoy ya. Jalannya tashabbuh bin nisa, jangan, enggak boleh, haram tuh. Jalan yang benar. Pakai begini-begini apaan? Jangan begitu. Lebay banget, jalan yang benar. Kata Imam Malik, kalau dia begitu wajib tuh dirubah tuh. Wajib dirubah. Makanya lihat anak kita laki-laki, gayanya perempuan. Kata Imam Malik wajib dirubah tuh. Tashabbuh bin nisa. Enggak boleh. La'anallah al-mutashabbihin bin nisa wal mutashabbihat birrijal. Allah laknat laki-laki nyerupain perempuan, perempuan nyerupain laki-laki. Jangan, ya Allah, enggak boleh. Ya. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul melaknat al-mutashabbihin minar rijal, laki-laki nyerupain bin nisa, perempuan. Jangan. Hati-hati nih, ini adab yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad. Wa la tata'ammad an-nazar fi an-nawafiz wal abwab. Yang namanya jalan, apalagi jalan ya lewat gang. Ya, jalan lewat gang. Udah pasti ada jendela orang di situ. Udah pasti ada pintu orang yang ngablak. Apalagi orang dulu pintunya kan ngablak separuh gitu kan. Udah ngablak, jangan ngelongok. Adab. Kalau nggak pakai adab main ngelongok jendela orang, pas kamar ini. Mau ngapain? Haram, nggak boleh. Tuh, ini kan kalau nggak pakai adab kan bahaya. Makanya belajar adab. Tuh, nggak boleh begitu. Jangan ngelongok pintu orang. Udah kan ada izin, assalamu alaikum. Assalamualaikum, udah selesai. Diizinin silakan, nggak diizinin pulang. Tuh, ini gua diizinin, naik pakai bangku, ya, ngelihat dari lubang angin. Jangan, ya. Jangan sekali-kali sengaja ngajak ngelihat ya an-nawafiz wal abwab, baik itu jendela maupun pintu, apalagi lubang pintunya dikeker. Waduh, jangan, nggak boleh. Makanya ketok pintu. Ya, wala tatammada. Au fi wujuhil marin warragibin wa khususan an-nisa' al-ajnabiyat. Au fi wujuhil marin warragibin, atau kita nengok banyak ngeliatin orang aja. Orang yang pada lewat, orang yang pakai kendaraan, sampai ke adab begitu, udah. Makanya ada perintah kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan udah, jaga inti punya mata. Ya, sembunyiin inti punya mata. Jangan melihat orang semuanya. Ya, muka-muka orang dipelototin atau lihatin, jangan, enggak ada akhlak, diam. Wa khususan an-nisa al-ajnabiyat, apalagi maaf perawan. Ya, melihat perempuan, waduh, demen banget nih. Masya Allah, paku nutup teman dibuka lagi, nutup dilihatin lagi. Kalau Ustaz, kalau Nazratul Ula gimana Ustaz? Nazratul Ula inti lagi bengong, duduk tahu-tahu plek, udah Nazratul Ula, udah. Tapi jangan diterusin azaniyah, ya.
Terusin dia terus. Ya, udah enggak Ustaz, aneh pantengin sami. Diam aja udah, cukup udah selesai. Ya Rabb, astagfirullah, udah kelihatan. Mundur, ini kagak, hampir masuk gang diuber. Ya. Jangan, enggak boleh. Bagaimana Ustaz hukumnya? Fa inna nazar ilaihinna haramun, karena haram. Selesai. Inti ngelihat sengaja-ngaja haram. Tuh, ya. Haram. Jangan sengaja-ngaja untuk merhatiin perempuan yang bukan haram kita, hukumnya haram. Ya Rabbana, makanya berat ya. Li'annahu yazra'u syahwata fil qalbi, karena mandangin harim, mandangin perempuan yang bukan mahram kita atau nisa'il ajnabiyat, ya yazra'u syahwa fil qalbi, ujung-ujungnya syahwat nanti muncul. Ujung-ujungnya syahwat muncul karena zuyyina lin-nasi hubbush syahawat minan nisa wa yu'addi ila afkarin fasidah, muncul deh pikiran enggak benar. Lihat ini udah banyak kejadian ya, kejadian banyak luar biasa ya. Kemarin ini kejadian enggak tahu tuh, ya Allah, burung, aduh cerita ini udah kagak enak deh ya kan. Guru ngaji mulu puyeng kalau kita, guru ngaji lagi, apaan tuh begitu? Itulah ya kerjaan yang kagak bener, naudzubillah min dzalik ya Allah, karena udah banyak begitu ya. Allahumma sallimna ya Rabb, makanya minta ya, wajannibna fitan ma zahar minha wa ma batan, ya Rabb jauhin daripada fitnah. Gampang gitu, apalagi syahwat ini ratingnya yang pertama. Hubus syahwat minan nisa itu harim nomor 1 ya, emas yang lain belakangan. Yang belakangan minan nisa tuh, perempuan dahsyat tuh, kalau udah kena waduh deh ya, jangan deh ya, nggak kuat deh ya, nggak kuat. Bukan Nabi Yusuf inti nggak bakalan mampu, berat. Makanya minta Allah jauhin, jangan sampai dapat fitnah yang seperti itu, nggak bakalan sanggup. Summa ila maksiatiz zina, berujung zina, udah berujung zina, naudzubillah. Wa hiya min kaba'iriz dzunub, dan ini merupakan dosa terbesar. Wal iyadzu billah. Qala Allah Ta'ala qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang mukmin tutup pandangan mereka. Wa yahfazu furuzahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun ya. Wa alla tamshiya baina mar'atain, juga jangan kita berjalan lalu diapit oleh dua wanita. Berjalan perempuan jangan, kecuali bini lo ya kan. Nah ini orang lain dua ya direndeng, jangan nggak boleh ya. Faqad warada fil hadis nahyun an dzalika. Kenapa? Karena ini ada larangan. Khaufa ayyamassar rajul imra'ah laisa bimahramin, karena ini bukan mahram kita, nanti bersentuhan, haram. Islam memandangnya jauh, padahal cuma jalan tuh, ya kan? Jangan. Ustaz, dia pakai jilbab, apalagi lo pakai jilbab, ya elah. Jangan pakai jalan inti di tengah, harim di pinggir kanan kiri, jangan. Bimahramin au yanzura ilaiha. Ya makanya hati-hati, memang berat deh kalau urusan perempuan. Insyaallah mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jaga kita. Nasallallahu al-afwa wal afiyah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana halal Allah taghsilu kullah wastur lana wa aminir waghfir Rabbi wal ahli wal wasairil wa kulli dhi awjiratin amin fadlan la biktisabin bil Mustafa lahza salla wa sallam
عليه عد الحب وآله بداية الصسم والحمد للبدء الحمد لله الحمد لله الحمد لله والحمد لله رب يا رسول